Assalamualaikum Bu Nova, selamat siang, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mala, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Mala. Gimana kabar Bu Mala hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Syukurlah kalau Bu Nova dalam keadaan sehat juga. Siang ini Bu Nova ada sesi coaching ya? Benar Bu, rencananya siang ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Samsul. Baik Bu Nova, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Nova kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Nova laksanakan nanti. Nah, apakah Bu Nova sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya nanti. Saya juga berterima kasih kepada Bu Mala yang sudah bersedia menjadi observer saya dalam melaksanakan coaching bersama Pak Samsul nanti ya. Baiklah Bu Nova, untuk memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Bu Nova. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Nova lakukan nanti. Baik Bu Mala. Jadi Bu Nova, poin-poin yang akan saya amati dari proses coaching nanti, saya akan melihat Bu Nova melakukan percakapan coachingnya sesuai alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bu Nova melaksanakan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan kepada coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi di dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Nova mengajukan pertanyaan berbobot, perlu mendengarkan rasa. Maksud rasa di sini adalah resist, try, dan expression. Bu Nova bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach. Kemudian bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Nova? Iya Bu Mala, saya juga nantinya berencana akan melaksanakan coaching nanti sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching. Saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang Bu Mala sebutkan tadi. Baiklah Bu Nova, selanjutnya izinkan saya bertanya, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nova kembangkan nanti? Saya ingin 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Nova, kira-kira dari 3 kompetensi tadi akan dikembangkan, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi kepada Bu Nova lakukan coaching nanti? Oke, baik Bu Mala. Kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu Mala ya. Dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot Bu Mala, seperti itu. Oke. Fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Bu Nova ya. Iya benar sekali Bu Mala. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Nova inginkan dari sesi coaching nanti? Baik Bu Mala, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya akan bebas dari asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, dan pertanyaan yang bernalar serta dapat mendengarkan. Baiklah Bu Nova, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bu Nova capai ya. Selanjutnya saya persilakan Bu Nova untuk melakukan coaching dan kita bertemu lagi nanti ketika selesai coaching ya Bu Nova. Oke, baiklah Bu Mala. Terima kasih Bu Mala sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Sama-sama Bu Nova, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nova. Sedang apa Bu Nova? Waalaikumsalam Pak Samsul. Biasa Pak Samsul lagi santai. Kalau gitu boleh tidak saya mengganggu waktu Ibu Nova?
Boleh Pak, dengan senang hati. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Pak Samsul. Bisa mengganggu waktunya Ibu Nova? Oh, boleh Pak Samsul. Ada apa Pak Samsul? Ibu sedang sibuk tidak? Kebetulan saya lagi tidak sibuk Pak. Oke, kalau gitu saya ada sesuatu yang akan saya bicarakan sama Ibu Nova. Oke, baik. Kira-kira kenapa ya hari ini Pak Samsul agak kurang begitu semangat? Biasanya Pak Samsul ini setiap hari bersemangat, energik. Nah, kira-kira ada apa Pak Samsul? Kalau boleh Pak Samsul cerita, boleh Pak Samsul apa permasalahan yang Pak Samsul sedang hadapi Pak Samsul? Begini Bu Nova, saya akhir-akhir ini sedang merasa gundah dilanda keresahan. Karena itu saya ingin curhat sama Bu Nova agar mendapatkan solusi sehingga keresahan yang saya alami saat ini akan ada jalan keluarnya. Oke, baiklah Pak Samsul ya. Semoga dengan pertemuan kita kali ini Bapak dapat mendapatkan solusi atas keresahan Bapak, dan semoga juga bisa membantu Pak Samsul ya dalam menghadapi permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang. Terima kasih Bu kalau Ibu bersedia untuk mendengarkan curhatan saya. Coba Pak Samsul ceritakan apa yang membuat Pak Samsul resah saat ini Pak Samsul? Begini Bu Nova, saya kemarin dipanggil oleh wakil kurikulum terkait saya ketidakdisiplinan saya dalam bekerja akhir-akhir ini. Oh begitu ya Pak Samsul. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak Samsul hingga Bapak mendapat teguran? Coba tolong Pak Samsul jelaskan kronologisnya itu seperti apa Pak? Begini, kemarin itu saya dipanggil wakil kurikulum ke ruangan beliau. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu mengabari beliau melalui lewat WA. Oh, lalu menurut Bapak alasan apa yang membuat Bapak datang terlambat? Ya, saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu. Anak saya tahun ini sudah masuk SMP. Kalau dulu kan SD dekat rumah. Nah sekarang itu agak jauh dari rumah. Jadi setiap pagi saya harus mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Kemudian karena jaraknya jauh, jadi saya harus mengantar anak saya dulu. Kemudian baru saya datang ke sekolah. Jadi saya sampai di sekolah itu agak terlambat. Oh begitu masalahnya ya Pak. Nah menurut Pak Samsul, apakah Pak Samsul telah melanggar kedisiplinan yang seperti wakil kurikulum keluhkan kepada Bapak? Ya, saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin melalui WA. Nah betul sekali itu Pak Samsul. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin wakil kurikulum tadi akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau akan melakukan tindakan tegas karena beliau harus memperhatikan setiap guru yang bertugas. Apabila ada yang salah memang harus ditegur Pak. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Pak Samsul sekarang? Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Berarti karena Pak Samsul tadi kurang disiplin dengan sering datang terlambat, Pak Samsul ditegur oleh dan Bapak resah karena teguran itu kurang Bapak terima ya, sebab ada alasan dibalik ke keterlambatan Bapak tadi. Jadi menurut Bapak bagaimana
dengan sikap Pak Samsul tersebut? Apakah sudah benar atau tidak? Pegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, Apa yang akan Pak Samsul lakukan setelah ini untuk itu kita menghilangkan berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. sungkan karena sesama guru dan mahasiswa. Oh iya Pak Samsul ya. Nah lalu bagaimana Pak cara Bapak memperbaiki masalah kedisiplinan tersebut? Bagaimana ya Kita agar belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Menurut Pak Samsul, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya itu? Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, itu sudah bagus Pak, bagus sekali itu Pak. Nah, jadi solusi yang akan Pak Samsul lakukan tadi sudah sangat bagus dan sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang ini. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Oke, syukurlah Pak Samsul sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Pak Samsul rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Samsul lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang pertama, saya mengenai hubungan dengan wakil kurikulum, saya akan mengutarakan permohonan maaf besok, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan saat pergi ke sekolah. Nah itu ide yang sudah bagus itu Pak Samsul. Nah semoga nanti permasalahan Pak Samsul ini dapat segera terselesaikan dan Pak Samsul dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah dan gelisah lagi ya Pak Samsul ya. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Pak Samsul ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Samsul sudah mau berbagi tentang keresahan Pak Samsul kepada saya ya Pak Samsul ya. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi kembali ke ruang guru untuk melanjutkan mengajar ke kelas lain. Oke baik, silakan ya Pak Samsul, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa ya Pak Samsul ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Mala. Ketemu lagi ya kita. Ketemu lagi nih Bu Nova. Wah luar biasa coachingnya tadi Bu Nova. Sudah berjalan lancar. Kalau saya lihat perasaannya bagaimana tadi setelah melaksanakan coaching Bu Nova? Iya Bu, setelah saya melakukan coaching tadi Bu, saya merasa kompetensi yang saya harap. Coba ulang lagi Pak. Nggak lemak. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Mala. Wah ketemu lagi ya kita Bu Mala ya. Setelah melaksanakan coaching Iya tadi. benar. Wah luar biasa coachingnya tadi Bu Nova. Sudah berjalan lancar. Dan kalau saya lihat kayaknya sudah bagus sekali ya coachingnya tadi Bu Nova. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi Bu Nova? Iya Bu Mala, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu Mala. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa tersampaikan.
Baik Bu Nova, alhamdulillah. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Nova harapkan, apa kompetensi yang kira-kira sudah dilakukan pada proses coaching tadi, Bu Nova? Iya Bu, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Wah, berarti sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Nova harapkan ya? Menurut saya sudah Bu. Baiklah Bu Nova, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat tadi ketika Bu Nova melakukan coaching bersama coaching. Iya Bu Mala, silakan Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan yang coaching Bu Nova laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Nova sudah melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, sudah mengarahkan dan mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi, dan juga menyelesaikan permasalahannya dengan memancing untuk coaching berkomitmen dan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Bu Nova juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Nova sudah fokus dengan coaching, artinya Bu Nova sudah melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, serta dapat mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang telah disampaikan pada saat observasi tadi. Berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai sesuai harapan. Wah, saya senang mendengarnya Bu Mala. Terima kasih Bu Mala atas umpan balik yang sudah Bu Mala berikan kepada saya. Sama-sama Bu Nova. Nah, dari hasil coaching yang baru tadi dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berikutnya? Oke, baik Bu Mala. Saya berencana nanti ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan lalu coach bisa menyampaikan permasalahannya. Baiklah Bu Nova, semoga kompetensi yang akan dikembangkan nanti sesuai dengan harapannya ya. Dan semoga juga bisa mencapai kompetensi yang diharapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Baik Bu Mala, saya juga akan terus berusaha latihan-latihan dengan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik lagi. Kira-kira ada hal lain yang perlu disampaikan lagi Bu Nova? Saya kira cukup Bu Mala, itu saja Bu Mala. Baiklah Bu Nova, sampai ketemu lagi di coaching berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Mala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.